Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Arifin dari kelas S2G dengan NIM 222111278 akan menyampaikan materi signifikansi munasabah ayat Al-Quran dalam tafsir pendidikan. Pemahaman mengenai ayat Al-Quran dalam rangka menafsirkan ayat serta suratnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai hubungan ayat dengan ayat atau surat dan surat yang lainnya. Al-Quran tidak dipahami secara parsial, akan tetapi dipahami secara utuh dengan memahami adanya kesatuan tema dan kandungan tauhidat Al-Quran. Al-Quran memiliki kemujizatan berupa hubungan antara bagian-bagiannya. Setiap surah memiliki hubungan dengan surah sebelumnya atau sesudahnya. Demikian pula setiap ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Keterkaitan hubungan dan kesatuan ini terdapat dalam makna dan tema. Ibnu Al-Arabi dalam Mana Al-Qur'an mengemukakan bahwa mengkaitkan sebagian dengan sebagian lain dari Al-Quran sehingga tampak seperti satu kalimat dan susunan pendajikan munasabah menjadi ilmu yang sangat mulia. Roison Anwar merujuk pada beberapa pendapat ulama menyebutkan bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran. Pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya berfungsi untuk menerangkan dan menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya, seperti korelasi antara Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dan 186. Kedua, munasabah antar surat dan tujuan turunnya. Setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol yang cermin dalam nama masing-masing surat, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Naml, dan surat Al-Jin. Ketiga, munasabah antar bagian ayat. Bentuk munasabah ini sering dinyatakan dalam pola tadadat atau perlawanan. Contohnya Quran surat Al-Hadid ayat 4, kata yalij atau masuk dan kata yakrut keluar serta kata yanzil turun. Pada ayat tersebut dengan kata yarud naik terdapat dua reaksi perlawanan. Keempat, munasabah antara ayat yang letaknya berdampingan. Bentuk munasabah ini sering terlihat dengan jelas atau juga tidak terlihat dengan jelas. Munasabah antar ayat yang tidak jelas biasanya menggunakan pola takkid, tafsir, tirat, dan tasyid. 5. Munasabah antar kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 1-2. Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran dan fungsinya bagi orang yang bertakwa. Keenam, munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Munasabah ini memiliki fungsi menguatkan atau tamkin makna yang terkandung dalam suatu ayat. Contohnya Quran surat Al-Ahzab ayat 25. 7. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Contoh munasabah ayat ini dapat Quran surat Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Yang ke-8, munasabah antar penutup surat dengan awal surat berikut. Contohnya adalah permulaan surat Al-Hadid yang dimulai dengan tasbih. Ayat di atas memiliki munasabah dengan akhir surat sebelumnya, yaitu Al-Waqiah yang memiliki kandungan perintah untuk bertasbih. Selanjutnya, munasabah al-ayat dalam tafsir pendidikan pada Quran surat Al-Najm ayat 26. Salah satu contoh aplikasi munasabah ayat Al-Quran adalah berkenan dengan pencapaian tujuan tertinggi, yaitu keridhaan Allah. Tema ini berhubungan dengan istilah aim atau gaya dalam tujuan pendidikan. Hal ini diasumsikan bahwa ibadah dan khalifah merupakan tujuan umum, bukan tujuan tertinggi dalam pendidikan. Salah satu ayat yang diteliti adalah Quran surat Al-Najm ayat 26. Surat Al-Najm pada memiliki beberapa kandungan. Pertama, keimanan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaran Jibril alaihissalam. Kebatilan penyembah berhala tidak ada. Seseorang memberi syafaatnya tanpa izin Allah. Tiap-tiap orang hanya memikul dosanya sendiri. Lalu hubungan makna Quran surat Al-Najm 6 dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Pemahaman mengenai
Quran Surat An-Najm 26 bermula dari penelusuran makna ayat yaitu 1-23. Al-Quran memaparkan mengenai sumpah Allah dengan menggunakan Al-Najm bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar. Pada ayat 1-11 dipaparkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Jibril alaihissalam dengan menampakkan dirinya yang asli. Lalu makna keridhaan Allah berdasarkan kajian munasabah ayat Quran Surat Al-Najm 26. Dalam konteks pemaparan ayat ke-26 Surat Al-Najm di atas, juga beberapa ayat baik sebelum maupun setelah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlukan dan ditunjukkan hanya pada orang-orang yang mengimani bahwa Al-Quran itu benar dan mengamalkannya dengan benar pula, tidak mengingkari ketauhidan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti hawa nafsu dan prasangka, mengabaikan harapan dan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak memusatkan perhatian hanya pada kehidupan dunia semata. Jadi yang saya renungi dari materi di atas yaitu Al-Quran memiliki kemujizatan berupa hubungan antara pembagian-pembagiannya. Antara satu ayat dengan ayat yang lain memiliki makna yang saling berhubungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.